Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memenuhi salah satu tugas dari mata pelajaran Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Rohmedi MPD. Kami dari kelompok 11, saya Fiorensi Gavindri dan rekan saya Yola Puspita, yang pada kali ini akan memaparkan materi kami yang berjudul Telaah terhadap ayat dan hadis tentang embriologi dan reproduksi. Telaah terhadap ayat dan hadis tentang embriologi dan reproduksi. Al-Quran memberikan perhatian yang besar tentang manusia. Ini terbukti dengan begitu banyaknya ayat-ayat dalam Al-Quran yang membicarakan hal ikhwal manusia dalam berbagai aspeknya, termasuk proses diciptakannya manusia. Berbeda dengan tahapan atau proses penciptaan Adam dan Hawa ataupun Isa putra Maryam, tahapan penciptaan manusia umumnya tidaklah diciptakan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti sebagaimana Allah ketika menciptakan Adam, Hawa atau Isa. Dikatakan dalam Al-Quran bahwa saripati tanah yang pada mulanya digunakan untuk menciptakan Adam, manusia pertama, telah dirubah bentuknya menjadi cairan yang disebut dengan sperma atau nutfah atau air mani yang tersimpan di dalam organ reproduksi laki-laki dan ovum atau sel telur yang berada di dalam alat reproduksi wanita. Reproduksi merupakan suatu proses yang terjadi untuk menghasilkan keturunan. Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan reproduksi guna menjaga keturunannya. Salah satunya adalah manusia. Dalam kajian ilmu sains, reproduksi manusia terdapat sistem proses dan gametogenesis. Proses reproduksi manusia bisa dilakukan karena adanya sebuah sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia merupakan bahan dan alat yang digunakan manusia untuk mampu melakukan reproduksi. Konsep reproduksi manusia menurut ayat Al-Quran dan hadis atau embriologi. 1. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Memperhatikan urutan-urutan menurut ayat-ayat di atas, proses kejadian manusia seperti yang termuat dalam tafsir ilmi, segala sesuatu berasal dari tanah. Ketika masuk ke tubuh manusia merupakan proses awal atau starting materials sebagai metabolisme dimulainya pembentukan nutfah dalam sel-sel reproduksi manusia. Nutfah dapat diartikan air mani atau tetes mani. Dalam istilah sains, secara literal dapat diterjemahkan tetesan bagian kecil dari fluida, berbentuk seperti cairan kental, konsentrat fluida yang mengandung sperma. Istilah lain yang diartikan mendekati serupa dengan nutfah adalah nutfatin amasaj, yaitu tetes mani yang telah bercampur. Ini maknanya adanya gerak dari sperma laki-laki menuju ke sel telur perempuan atau ovarium, sehingga terjadilah proses percampuran dua benih atau nutfah. Tahapan penciptaan manusia setelah Nabi Adam melalui rangkaian proses yang dimulai dari periode nutfah, yaitu nutfah amsaj, terbentuk dari nutfah laki-laki sebagai cikal bakal penerus keturunan dan juga nutfah perempuan dengan peran yang berimbang. Periode berikutnya adalah olaqah, berupa sesuatu yang menerobos dalam darah, kemudian melengket pada dinding rahim dalam dan bentuk segumpal darah atau balastula atau zigot. Ketika ini senantiasa membutuhkan nutrisi untuk kehidupan yang begitu bergantung kepada dinding rahim, periode selanjutnya disebut mudghah. Dari segumpal darah yang telah berubah bentuk menjadi segumpal daging, tulang belulang yang kemudian dibungkus dengan daging lagi, sebagai awal pembentukan janin sebagai permulaan terbentuknya organ tubuh terbentuk manusia.
seperti terlihat pada gambar berikut. Pada periode seterusnya, Allah meneruskan tahap penciptaan manusia yang terbentuk, yaitu masa di mana Allah meniupkan ruh ke tubuh manusia yang di periode sebelumnya terdiri dari daging, tulang belulang yang terbungkus daging dengan sebutan jadin. Kemudian sempurnalah kejadian manusia. 2. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36-37 dan Al-Alaq ayat 2. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Biarkanlah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36-37. Pada ayat 36, Allah menjelaskan pada akhir surat ini dengan hikmah dari hari pembalasan dari hisab. Dan menjelaskan dari sisi kekuasaannya, Allah berkata, apakah ia menjangka bahwa Allah menciptakannya kemudian meninggalkannya tanpa sebab, tidak diperintah dan juga tidak juga dilarang, dan juga tidak dihisab akan amalannya. Selanjutnya pada ayat 37 Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia senada dengan nafas yang disampaikan pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Menurut Jalaluddin Al-Malhali, Jalaluddin As-Sayuti, hal ini dapat dilihat dari pernyataan bukankah dia dulunya nutfatan atau zigot, berasal dari maningin atau mani yang yumnah, disemburkan atau ditumpahkan ke dalam rahim. Seperti penjelasan pada surat Al-Mu'minun, proses penciptaan manusia itu berawal dari mani yang bersumber dari intisari dan dari apa-apa yang ada di kandungan tanah dan air, sulalatin mintin. Kemudian mani tersebut dijadikan Allah nutfatan atau zigot yang tersimpan di tempat yang kokoh atau qororin matin. Menurut penafsiran dalam tafsir Muyassar bahwa Allah mengingatkan kepada manusia, khususnya bagi manusia yang ingkar terhadap perintahnya, bahwa manusia pada waktunya setelah kematian ada masa kebangkitan. Berbuatlah sesuka manusia ketika hidup di dunia. Namun jangan lupa apapun bentuk perbuatan yang dilakukan, apakah bentuknya perbuatan baik ataupun sebaliknya, penuh dengan kemungkaran, pasti Allah berikan ganjaran sesuai amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Padahal Allah telah mengkhabarkan bahwa Ia ciptakan manusia itu dulunya dari setetes air mani lemah dan hina berupa sperma yang dikeluarkan dan dimasukkan ke rahim. Kemudian ia berproses menjadi segumpal darah yang beku. Lalu Allah menciptakannya dengan kuasanya dan membentuk ciptaannya yang disebut manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu Allah ciptakan manusia berpasangan jenis laki-laki dan wanita. Semua kejadian ini membuktikan Allah Maha Kuasa, mulai dari penciptaan manusia, hidup di dalam fana, sampai akhirnya kembali kepada Allah. Rob yang mencipta manusia, sesungguhnya manusia tiada daya dan upaya melainkan atas izin Allah. Hanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada surah Al-Alaq ayat 2, Al-Quran juga menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari alaq. Sebagaimana hasil tafsiran Ibnu Katsir, sebenarnya Allah mengingatkan manusia bahwa sesungguhnya wujud awal terbentuknya manusia adalah dari segumpal darah. Proses perkembangan alaq yang dimaksud digambarkan oleh surah Al-Mu'minun ayat 14. Dan ia dinyatakan sebagai segumpal darah dan melekat berwarna merah. Selanjutnya menurut surah Al-Mu'minun ayat 13 dan Al-Qiyamah ayat 37, alaq berasal dari nutfah atau zigot yang bersumber dari mani atau sulalatin mintin atau maniyin. Berdasarkan ayat pada beberapa surah di atas dapat diketahui siklus perkembangan reproduksi manusia di mana Allah memulai penciptaannya dari mani yang merupakan intisari dari apa yang dikandung tanah yang bercampur air atau sulalatin mintin, kemudian disemburkan yumna dan menjadi zigot atau nutfatan, yaitu mani berbentuk sperma yang membuah sel telur. Mani tersebut kemudian bertempat di tempat yang kokoh atau qororin matin, yaitu rahim. Di dalam rahim, zigot tersebut kemudian berkembang menjadi segumpal darah atau alaq, yang selanjutnya berkembang lagi menjadi seperti segumpal daging atau mudokotan. Kemudian dari mudokotan yang sudah mengeras terbentuklah tulang atau izoman. Setelah itu dibungkus dengan daging atau lahman. Pada akhirnya Allah memberikan kesempurnaan dan menjadikannya bentuk yang berbeda dari proses perkembangannya atau kholqon akhor, yakni tahap
sudah ada pembentukan jasmani makhluk yang berbentuk lain tersebut. Dalam dunia medis, dapat dilihat jenis kelamin makhluk berbentuk lain tersebut, dan secara bersamaan pula, ketika itu Allah berkehendak pula meniupkan roh kepada makhluk yang berbentuk lain tersebut, sehingga saat itu maka terciptalah manusia yang sempurna, terdiri dari jasmani dan rohani. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami memohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.